Apakah PPT-nya sudah terlihat? Siap, sudah. Iya, terlihat. Kadek. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Febra dan teman-teman semua yang sudah hadir pada ruang Zoom pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Febra selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Di sini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kadek Sudawijaya. Yang kedua ada Anfi Koryatul Hafizah, dan yang ketiga ada Vinka Aurelia. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya, ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat diakletis antara ideologi dengan masyarakat negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian Pancasila. Yang pertama secara etimologis. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dikenal dengan istilah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila dengan vokal I pendek yang memiliki arti batu sendi, alas atau dasar. Sehingga Pancasila memiliki makna berbatu sendi 5 atau secara harifah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Yang selanjutnya secara historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menunjukkan Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Yang selanjutnya secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia
atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinea. Tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anfi. Kepada Anfi dipersilakan. Pengertian filsafat. Berikut beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa. Yang pertama, Cicero 106-43. Filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Yang kedua, Aristoteles 384-322 SM. Filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan azas segala benda. Yang ketiga, Plato 427-347 SM. Filsafat itu adalah tindaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang keempat, Al-Farabi wafat 950 M. Filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima, Thomas Hobbes 1588-1679. Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercayai dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu, Buddha, Barat, Kristen, Arab, Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau way home, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Vinka Aurelia. Izin melanjutkan. Objek filsafat Pancasila. Objek material. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan teladan dalam berpikir. Sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat dipikirkan oleh manusia. Kemudian ada objek formal. Objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk contoh kasusnya, pada tanggal 17 April 2019, di Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu diadakan pemilihan umum atau pemilu, yang ditujukan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga legislatif. Pada tanggal 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan Insinyur Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024 berdasarkan hasil perhitungan real count. Pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU tersebut menimbulkan kericuhan dari kubu lawan. Kubu tersebut berpikir bahwa hasil dari pemilu 2019 tidak valid. Mereka mengira jika kubu pemenang melakukan tindak kecurangan. Tepat pada tanggal 22 Mei 2019, para pendukung dari kubu lawan melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu. Bahkan mereka juga melakukan aksi pemblokadean jalan menuju gedung-gedung pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh para pendukung kubu lawan tersebut menimbulkan adanya penyelewengan terhadap filsafat Pancasila. Hal ini menyebabkan adanya perpecahan antar masyarakat Indonesia. Perpecahan ini menjadikan negara Indonesia terpecah belah dalam hal persatuan dan kesatuan, serta telah menghilangnya rasa nasionalisme dan juga sifat kemanusiaan antar warga Indonesia. Kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan refleksi kritis dan rasional terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Maksimal 3 pertanyaan ya. Izin bertanya. Oke, Restu. Pertanyaan saya, mengapa dalam pengalaman secara objektif dibutuhkan dukungan kekuasaan negara untuk menerapkannya? Jelaskan. Bisa diulang, Restu, sekali lagi? Coba sih jelasin kenapa dalam pengalaman secara objektif dibutuhkan dukungan kekuasaan negara untuk menerapkannya. Apa belum jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Restu atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu sembari kami mencari jawabannya. Selanjutnya yang ingin bertanya, tinggal 2 pertanyaan lagi. Izin bertanya. Oke, Monik. Ya, pertanyaan saya yaitu mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Terima kasih. Dapat diulangi sekali lagi, Mon? Baik. Pertanyaan saya yaitu mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mon.
Ayo satu lagi, satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Oke, Fariska, silakan. Saya Faiska Salma izin bertanya, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Apakah pertanyaannya jelas? Bisa diulangi sekali lagi, Sal? Pelan-pelan dikit. Mau dicatat. Bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Apakah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Untuk penanya, kami minta waktunya sebentar ya untuk mencari jawaban dari 3 pertanyaan tersebut.
Baik, langsung saja mungkin pertanyaan dari Restu akan dijawab oleh rekan kami yaitu Anfi. Untuk Anfi dipersilakan. Pertanyaannya, mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Jawabannya, karena selama manusia hidup selalu berfilsafat. Adanya filsafat dari adanya rasa ingin tahu manusia yang diimplementasikan dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia, atau filsafat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaan. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang ada di Indonesia. Apakah saudara sudah jelas? Iya, terima kasih. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari Monica. Izin menjawab pertanyaannya ya, Monica. Pertanyaannya, mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Jadi jawabannya, bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Apakah jawabannya cukup jelas, Monica? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fariska Salma. Di mana pertanyaannya, bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi jawabannya, usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ialah dengan selalu menjadikan Pancasila sebuah dasar dalam melakukan sesuatu, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal, yaitu tujuan membentuk masyarakat yang sejahtera. Bagaimana Fariska? Apakah jawabannya bisa diterima? Cukup jelas, terima kasih Kak De. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan Bapak Febra. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Febra
selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Halo. Dilanjutkan saja Bung Kadek. Dilanjutkan kemana ini, Topan? Katanya tadi dilanjutkan ke LMS. Oh, bapaknya bilang gitu tadi. Iya, ngechat. Ya udah. Bisa